Bismillah, walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin wa afu anna wa ghfir lana wa arhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid dharain amin. Famin alamati sa'adah lirra'iyati husulul wali as-salih al-muslih lahum wa alamatu bala'ihim wa fitnatihim fi diddihi al-wali al-ghashum ad-dhalum. Di antara tanda kebahagiaan rakyat masyarakat yang dipimpin itu adalah mendapatkan seorang wali, pemimpin yang saleh, yang baik. Dia orang yang soleh, pemimpinnya soleh. Kemudian al-muslih lahum, juga berusaha menjadikan rakyat masyarakat yang dipimpinnya saleh. Jadi memperbaiki keadaan rakyatnya, memperbaiki keadaan masyarakatnya, memperbaiki keadaan yang dipimpinnya. Seperti tatkala Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjabat menjadi pemimpin. Beliau adalah orang yang saleh. Ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya, kewajibannya kepada Allah dijalankan. Sholat, 5 waktunya, sunnah-sunnahnya, kemudian dengan berjamaah, Ramadannya, dengan tarawehnya, Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, dan yang lain sebagainya. Soleh, hubungan dia kepada Allah sangat bagus. Kemudian yang dipimpin dijalankan oleh pemimpin yang soleh tadi itu, bagaimana rakyat atau yang dipimpin tadi itu menjadi orang yang soleh, menjadi baik. Baik itu hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada sesama manusia, keadaannya, dan yang lain sebagainya. Itu keberuntungan bagi yang dipimpin, keberuntungan bagi rakyat atau masyarakat ketika apa? Memiliki pemimpin yang soleh dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada yang dipimpinnya. Wa alamat balaihim wa fitnatihim fid dinihi al-wali al-ghashum ad-dhalim. Tapi tanda celaka, tanda buruk, tanda fitnah, tanda balak, musibah bagi rakyat masyarakat ketika dipimpin oleh al-wali al-ghashum ad-dhalum, seorang pemimpin yang jahat, kejam, zalim. Fir'aun, pemimpin tapi kejam, jahat, zalim. Karena takut kekuasaannya jatuh, merasa nantinya tidak dihargai, ada ciri-ciri yang diketahuinya bakal menjadi seorang nabi rasul di zamannya, memerintahkan setiap perempuan yang hamil atau yang punya anak laki, bayi, bunuh. Kejam. Dan pemimpin-pemimpin yang lainnya, itu tanda apa? Rakyatnya yang ngenes, rakyatnya sengsara. Jadi tanda celakanya rakyat
atau musibah untuk rakyat, bala untuk rakyat ketika mendapatkan seorang pemimpin yang karena itu dikatakan Asad Hatum khairun min sultan ghashum. Seorang Asad, pemimpin, ini gambaran. Gambaran seorang singa. Seorang singa yang hatum. Hatum itu lemah. Asad hatum khairun min sultan ghashum. Maksudnya apa? Pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, tapi lemah. Ibarat singa itu nggak agresif, karena bukan sifatnya. Ini pemimpin tapi lemah. Padahal dia adalah orang yang adil, orang yang soleh, tapi lemah. Lebih baik daripada apa? Pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, pemimpin yang nggak adil. Pemimpinnya lemah, adil, lebih baik daripada pemimpin yang kuat tapi zalim. Lalu wa sultan ghashum khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang zalim, kejam, itu lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan. Maksudnya apa? Nggak masalah punya pemimpin yang zalim, asalkan fitnahnya tidak terus menerus. Ya kan kok zalim terus menerus fitnahnya, nggak tentu. Nah, contoh ini contoh. Dulu pemimpinnya jahat, korupsi, macam-macam, hilang dan sebagainya. Tapi enak nggak kita? Enak, nggak ada masalah, nggak ada problem. Kemudian jatuh, gimana? Kacau, keributan, ada pembantaian, pembunuhan, dan sebagainya. Sampai sekarang dibahas HAM dan yang lain sebagainya. Bahas terus, nggak berhenti. Di antara mereka kezalimannya, kejahatannya, tapi di rakyat adem ayem. Itu maksudnya, itu gambaran apa? Pemimpin zalim tapi nggak ada fitnah yang berkepanjangan. Sekarang fitnahnya berkepanjangan. Antara pemimpin dan rakyat nggak akor, ini tukaran terus. Dulu nggak ada tukaran terus gini, sekarang tukaran terus. Rakyat mengolok-olok pemimpin dengan apapun yang mereka. Nah, pemimpin yang zalim, yang kasar, yang ini, itu lebih baik masih daripada fitnah yang berkepanjangan. Daripada fitnah yang berkepanjangan. It kullu baldatin bila sultan fa sultanuha syaitan. Setiap daerah tanpa ada pemimpin, itu berarti yang memimpin adalah setan. Nah, untung kita nih, walaupun pemimpinnya misalnya zalim, untung masih. Kenapa? Ketika jabatan seorang pejabat itu habis, itu ada pengganti pejabat, ya, namanya PJ kan gitu, ya, pengganti pejabat sementara, pengganti jabatan sementara loh. Masih ada yang memimpin. Karena kalau nggak ada yang memimpin kita ini setan, yang ngatur setan nanti. Kalau sudah memimpin setan apa? Yaksurul fasad fi sukaniha. Akan terjadi kerusakan, ya, kepada apa? Penghuni daripada daerah itu. Mungkin yang saling bunuh, yang saling curi, ya, yang saling berantem. Wa yakhtalif amrahum. Urusan mereka ini selalu apa? Selalu bertentangan.
Yang ini maunya A, yang ini maunya B, yang ini maunya C, enggak ini. Wa yasyid bainahum syarrahum. Keburukan di antara mereka akan apa? Akan merajalela. Kejahatan di antara mereka akan merajalela. Wa yaghrib dhurrahum. Ya, malapetaka akan menguasai. Wa yasiru urdatan likulli su. Ya. Orang yang tinggal di daerah tersebut itu akan menjadi santapan untuk setiap keburukan. Ya. Seperti apa? Seperti kambing tanpa pengembala, ya, itu akan menjadi apa? Santapan untuk hewan buas. Ya, apa? Nggak ada pemimpinnya. Misal nggak ada lurahnya atau nggak ada camatnya, misalnya ini daerah yang kecil aja sudah nggak ada lurah, nggak ada camat. Wah, kalau ada perselisihan, siapa yang menyelesaikan? Kalau ada keributan, dan kemudian rampok, enak, begal, enak, kenapa? Nggak ada pemimpinnya. Lah kan pemimpin yang ngatur. Harus ada ronda, harus dijaga tempat ini tempat itu. Lah kalau nggak ada pemimpinnya, terus gimana? Ya wes, nggak ada ronda, dari orang maunya sendiri. Maling rampok masuk enak, aman, aman. Lah berarti apa? Orang yang tinggal di situ seperti makanan untuk binatang buas ini. Nggak ada yang menjaga, nggak ada yang memerhatikan, binatang buas enak masuk. Nah, karena itu setiap daerah ketika ada pemimpinnya itu nikmat. Nah, walaupun pemimpinnya zalim. Nah, di antara manfaatnya memberikan keamanan kepada kita. Ya. Jadi ibarat kita ini masih dikurungi, ya, sehingga binatang buas itu tidak bisa menerkam kecuali kalau kita keluar dari kurungan tersebut. Karena itu Imam Ibnu Sirin, ya, beliau berkata apa? Lau nudit minas sama anna lakal yawm sab'ina da'wa mustajabah la ja'altuha jami'aha li sultan. Imam Ibnu Sirin, ya, jika ada panggilan dari langit, katanya beliau, ya, ada omongan dari langit kepadaku bahwa kamu hari ini memiliki 70 doa yang mustajabah, akan aku jadikan semua doa itu li sultan, untuk pemimpin. Jadikan doanya untuk pemimpin, doa baik loh ya, bukan doa buruk, doa baik untuk pemimpin. Bayangkan, andai-andainya ini, ya, andai-andainya beliau, bukan andai-andainya kita orang biasa, andai-andainya ulama ini, orang hebat di zamannya. Kalau aku dikasih oleh Allah 70 doa diijabahi hari ini, aku jadikan semuanya untuk pemimpin. Ya. Kenapa alasannya? Li'anna bihi salahun nas, salahan nas kullahum, salahun nas kullihim. Ya. Karena dengan kebaikan pemimpin, ya, berkat pemimpin tadi itu, ya, akan menjadi apa? Saleh, ya, maslahat untuk manusia semuanya. Ya, dengan pemimpin akan menjadi maslahat. Ya. Fama a'zaman nafa' sultan fi jalbil khair wal masalih. Ya. Amat besar manfaat pemimpin itu di dalam apa? Mendapatkan kebaikan dan maslahat. Wadaf isyar wal mafasid, dan tercegahnya keburukan dan kerusakan. Fanaf'uhu wa injar am kathir. Manfaatnya pemimpin walaupun ia zalim itu merata, banyak. Wa dhararu aidan am kathir. Walaupun juga apa? Madharatnya, bahayanya juga banyak. Jadi manfaatnya banyak, madharatnya juga banyak. Kok bisa? Id bil kalimah minu amron wa nahyan yanfud amruha fi ahli wilayati. Dengan satu kalimat dari pemimpin tadi itu, perintah, akan dilakukan, akan dijalankan oleh
bawahannya. Begitu juga larangan. Ya. Nah, kalau perintahnya baik, berarti apa? Manfaat untuk semuanya. Kenapa? Dengan satu kalimatnya harus A semuanya. Oh, semuanya menjalankan. Bagus gak? Kalau yang diperintahkan seperti misalnya sholat istisqa, minta hujan. Pemimpin ketika memerintahkan puasa 3 hari wajib. Nggak ada yang nggak boleh puasa, wajib puasa. Loh, puasa itu ibadah bukan? Ibadah. Oh, manfaatnya menyeluruh. Walaupun pemimpinnya misalnya zalim, tapi ketika dia mengucapkan satu kalimat yang itu baik, maka manfaatnya merata. Tapi juga madaratnya merata. Kenapa? Ketika dia mengucapkan kalimat keburukan, kejahatan, larangan misalnya untuk sesuatu, loh, madaratnya banyak. Madaratnya besar. Fama as'ada waqtul wali as-salih al-muslih ra'iyatih. Alangkah beruntungnya ketika dipimpin oleh wali yang saleh, yang baik, yang berusaha memberikan kebaikan atau mensejahterakan rakyatnya. Yassarallahu lil muslimin kulla khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk umat Islam setiap kebaikan. Wa kafahum kulla syarr, dan semoga Allah mencegah daripada mereka segala keburukan. Walhasil pada intinya, beruntungnya rakyat ketika mendapatkan seorang pemimpin yang soleh, yang berusaha memberikan maslahat untuk kita. Celakanya kita ketika mendapatkan pemimpin yang zalim. Tapi bukan berarti orang zalim itu buruk secara keseluruhan. Masih lebih baik zalim daripada fitnah yang berkepanjangan. Yang fitnah tidak ada hentinya. Jadi biarkan sudah. Walaupun kita ini mendapatkan musibah karena pemimpin zalim, asal fitnah nggak berkepanjangan nggak masalah. Nggak masalah. Daripada apa? Pemimpinnya nggak zalim tapi fitnahnya berkepanjangan, nggak selesai ya. Berantem nggak selesai, nggak habis-habisnya loh, nggak enak ya. Ya mendingan pemimpin zalim tapi nggak ada fitnah seperti ini ya. Nggak ada fitnah seperti ini, karena pokoknya kita ini harus punya pemimpin, walaupun pemimpinnya zalim biarkan ya. Pemimpinnya zalim biarkan, yang penting kita berusaha untuk mendoakan baik untuk mereka ya. Karena dalam doa yang di Ramadan itu, ya Rabbi aslihu fi af'alihi wa af'alihi al muslimin. Dan dalam Ramadan itu, di dalam doa muadda itu, ya Allah perbaikilah pemimpin dan perbaikilah dengan perbuatannya orang-orang Islam. Kita mendoakan baik untuk pemimpin. Ya Allah, perbaikilah seorang pemimpin dan perbaikilah dengan perbuatannya orang-orang Islam. Nah, karena itu yang penting kita punya pemimpin. Zalim itu urusannya dia ya. Yang penting jangan sampai kita ini menentang yang karena tentangan kita akhirnya membuat fitnah yang berkepanjangan yang tidak akan ada habisnya ya. Bagaimana sampai Ibnu Isirin mengharap kalau dikasih kesempatan memiliki 70 doa yang diijabahi, digunakan semuanya mendoakan untuk pemimpin. Kenapa pemimpin bisa menjaga kita dari keburukan ya? Walaupun dia mengambil kemanfaatan dalam beberapa hal, tapi dia melindungi ya, melindungi ya, menjaga ya, dari keburukan dan lain sebagainya ya. Walaupun harapan kita mendapatkan pemimpin yang baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik ya, keadaan negeri yang baik, yang tenang, tentram, sehingga setiap penghuninya itu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.